Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas uji distribusi normal atau uji normalitas. Apa sih uji normalitas? Uji normalitas adalah uji untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data yang nantinya akan berkaitan dengan pemilihan uji statistik. Untuk uji normalitas sendiri bisa menggunakan beberapa metode. Ada yang menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, ada juga yang menggunakan metode chi-square. Namun, dalam video kali ini kita hanya akan fokus untuk uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini uji Kolmogorov-Smirnov menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasi dalam nilai Z untuk dapat dihitung luas kurva normalnya sebagai probabilitas kumulatif normal. Nah, adapun syarat dari metode Kolmogorov-Smirnov ini. Yang pertama, ada datanya harus berskala interval atau rasio. Yang kedua, datanya tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, dapat digunakan untuk N besar dan N kecil. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Nah, di sini kita mempunyai soalnya adalah salah satu sekolah melakukan penelitian tentang hasil jawaban siswa yang mengikuti ujian seni dengan sampel sebanyak 35 orang siswa. Nah, sampelnya sebagai berikut. Selidikilah dengan alfa 5% apakah data tersebut diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, di sini kita sudah ada tabel-tabel yang digunakan dalam mencari uji normalitas. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyalin kembali data yang ada di soal ke sini, ke sebelah sini saja, di sebelah tabel XI. Kita tulis sesuai soal dulu ya. Data yang sudah kita salin sebanyak 35 data ini kan masih belum terurut, masih tidak beraturan. Nah, kita perlu mengurutkan datanya terlebih dahulu. Caranya dengan kita blok semua data dari atas sampai bawah, kemudian kita klik kanan, kita pilih short smallest to largest. Maka datanya akan terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, data di sini kan masih banyak ya. Ini ada data yang lebih dari satu. Untuk mempermudahnya, kita salin kembali data ini ke dalam tabel XI. Namun, nilai yang lebih dari satu hanya kita tulis satu kali saja. Datanya sudah kita salin ke dalam tabel XI. Nah, untuk tabel FI ini adalah jumlah dari data yang di tabel XI. Di sini 48. Di sini adalah jumlah dari nilai 48. Karena di sini ada 3, maka kita tulis 3. 50-nya hanya ada 1, maka kita tulis 1, dan seterusnya. Setelah kita tulis semua nilai dari tabel XI, kita akan membuktikan apakah FI ini jumlah seluruhnya sama dengan 35. Karena di soal tadi sampelnya ada 35. Caranya dengan kita ketik sama dengan, kita ketik sum, ini kita klik, kita blok datanya yang di tabel FI dari atas sampai bawah. Kita tutup kurung dan kita enter. Nah, maka hasilnya akan muncul. Di sini benar datanya sudah lengkap 35. Maka kita ke tabel berikutnya yaitu F-cum atau F kumulatif. F kumulatif ini adalah jumlah dari F ini. Karena di sini 3, maka kita di sini tulis 3. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah 3 ditambah 1. Maka hasilnya harusnya 4. Di sini kita bisa pakai rumus sum. Seperti ini, kita blok datanya 2 ini ya, karena dia di sini. Kita enter. Nah, di sini bisa kita blok ke bawah biar hasilnya sama muncul, atau
Kalau tidak bisa, kalian semua bisa mencarinya secara manual satu persatu. Maka hasilnya akan seperti ini. F kumulatifnya sudah kita dapatkan. Di sini bagian terakhir sekali nilainya adalah 35 karena dia mengikuti data, semua data ini berjumlah 35. Selanjutnya kita ke tabel Fs. Untuk mencari nilai Fs, itu kita menggunakan rumus F kumulatif dibagi N. Nah, N ini adalah jumlah dari data, yaitu 35. Sehingga, cara mencarinya yaitu kita ketik sama dengan, kita klik nilai F kumulatifnya dibagi nilai N. Nah, karena nilai N di sini tetap, maka kita bisa menekan tombol F4. Atau tidak, kita tambahkan lambang dolar di depan angka D dan nilainya. Nah, seperti ini ya. Fungsi lambang dolar adalah untuk menetapkan data karena nilai N ini tetap. Kita enter. Hasilnya akan muncul. Selanjutnya, kita bisa langsung drag ke bawah atau bisa dicari secara manual. Setelah kita mencari nilai Fs dengan menggunakan rumus yang tadi, kita ke tabel selanjutnya, yaitu mencari nilai Z. Nah, untuk mencari nilai Z ini, kita menggunakan rumus Xi min X bar per S. X bar itu adalah rata-rata dan S itu adalah standar deviasi. Nah, kita perlu mencari rata-rata dan standar deviasinya dulu. Di sini sudah ada tabel untuk mencari rata-rata dan standar deviasi. Untuk rata-rata itu menggunakan rumus average dan standar deviasi kita menggunakan rumus STDEV. Untuk mencari rata-rata, kita tinggal ketik sama dengan, kita ketik average, yang ini kita klik, selanjutnya kita blok data. Datanya itu adalah data yang belum dimasukkan ke dalam tabel. Kita blok dari atas sampai bawah. Kita tutup kurung, selanjutnya kita enter. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Sudah kita dapat nilai rata-rata, kita mencari standar deviasi. Sama seperti tadi, kita ketik sama dengan, kita ketik STDEV, lalu kita blok datanya. Datanya dari atas sampai bawah, kita blok. Kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Karena nilai rata-rata dan standar deviasinya sudah kita dapatkan, baru kita bisa mencari nilai Z. Nilai Z di sini adalah Xi min X bar dibagi S. Jadi, kita ketik sama dengan, buka kurung, kita klik nilai Xi yang ini ya, minus nilai X bar-nya, kita tutup kurung, lalu kita bagi dengan standar deviasi atau nilai S. Setelah itu kita enter. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya tinggal kita drag aja sampai bawah agar datanya akan muncul seperti ini. Nah, sudah dapat kita nilai Z dari atas sampai bawah seperti ini. Selanjutnya kita mencari nilai Ft. Nah, untuk mencari Ft ini kita menggunakan rumus norm list. Kita ketik sama dengan, kita ketik norm list. Nah, perhatikan ya di sini. Untuk rumus norm list itu ada dua. Kita pakai yang norm list yang ada angka S di antara M dan D. Kita pilih ini, kita klik. Nah, ini memasukkan nilai Z ya. Di sini terlihat nilai Z. Kita klik nilai Z. Kita tutup kurung, lalu kita enter. Maka nilainya akan muncul. Selanjutnya langsung kita drag aja ke bawah. Hasilnya akan tampak seperti ini. Nah, kita telah mencari nilai Ft. Kita lanjut ke tabel Ft min Fs. Karena di sini nilai Ft-nya dan Fs-nya sudah kita temukan, langsung saja kita kurangkan nilai Ft, kita klik Ft, minus Fs. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Sama seperti tadi, langsung kita drag aja ke bawah.
sehingga hasilnya akan tampak seperti ini. Nah, nilai FT min Fs-nya sudah kita dapatkan. Karena nilai FT min Fs-nya itu tidak semuanya bernilai positif, dan ada nilai yang negatif, nah di sini kita harus memutlakan atau merubah nilai yang negatif menjadi positif di tabel mutlak FT min Fs. Caranya dengan menggunakan rumus ABS. Kita klik sama dengan, kita ketik ABS, ini ya, kita klik, maka kita klik nilai FT min Fs-nya. Kita enter. Nah, dari yang tadi nilainya negatif, berubah menjadi positif. Sama seperti sebelumnya, langsung kita drag aja nilainya, maka akan muncul hasilnya. Nah, di sini nilai FT min Fs-nya sudah berubah menjadi positif semua. Selanjutnya, kita harus mencari nilai D dan K. Nilai D itu adalah nilai terbesar atau nilai maksimal dari nilai FT min Fs yang sudah bernilai positif. Caranya dengan kita klik sama dengan max, kita klik, kita blok datanya, nilai FT min Fs di sini, kita enter. Maka nilainya, nilai D-nya akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita mencari nilai K. Nah, nilai K ini adalah nilai tabel uji Kolmogorov-Smirnov. Cara mencarinya, kita bisa mencari tabel ujinya di Google. Saya sudah ada di sini tabelnya. Saya mencarinya di Google ya. Nah, di sini tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov. Karena di soal tadi adalah 5% atau 0,05 dan datanya 35, maka kita cari datanya 35. Nah, di sini 0,224, maka nilai K-nya adalah 0,224. Nah, di sini kita tulis 0,224. Nah, sudah selesai semua untuk mencari nilai uji normalitas. Selanjutnya kita membuat kesimpulan. Di sini ada hipotesis. Yang pertama, jika nilai FT min Fs terbesar lebih kecil dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka HO diterima dan HA ditolak. Yang kedua, jika nilai FT min Fs terbesarnya nilai lebih besar dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka HO ditolak dan HA diterima. Kita lihat di sini, nilai D-nya itu lebih kecil daripada nilai K. Maka ini memenuhi hipotesis yang pertama, yaitu jika nilai FT min Fs terbesar lebih kecil dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka HO-nya diterima dan HA-nya ditolak. Selanjutnya, kita dapat membuat kesimpulan. Nah, karena sudah kita ketahui nilainya tadi, maka kesimpulannya adalah karena nilai mutlak FT min Fs terbesarnya lebih kecil dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, yaitu 0,104, lebih kecil dari 0,224, maka HO-nya diterima dan data berdistribusi normal. Nah, jadi soal ini tadi datanya berdistribusi normal. Itu saja, semoga bermanfaat.